Salam. Sebelah kanan tidak dengar salam. Shalom. Sebelah kiri salam. Salam. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, coba LCD ditampilkan lagunya, syairnya. Lagu yang pertama. Ya, ditampilkan secara penuh coba. Ya. Dikatakan apa? Tuhan hadir di bait kudusnya saat umatnya apa? Mencari wajahnya. Teks yang kedua mengatakan Tuhan mau dekat umatnya yang datang dengan apa? Segenap hatinya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia mau hadir di tempat ini kepada setiap pribadi yang mau mencari wajah Tuhan. Dia mau hadir kepada kita ya, kalau kita datang dengan segenap hati. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Dia hadir tetapi dia memilih kepada setiap orang yang hatinya dibawa kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia hadir untuk kita, saya percaya pasti ada mujizat akan dikerjakan. Amin. Ada keajaiban akan dikerjakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, ya kita akan datang kepada Tuhan. Ya nanti Rosa akan berdoa sebentar, biar Roh Kudus yang akan pimpin ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kau masih memberkati kami dan pagi ini ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami, Engkau berkenan atas setiap nyanyian-nyanyian kemenangan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita angkat lagu pertama ini. Ya, bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau hadir-Mu di tempat ini, lawat setiap kami semua Bapa, kami siap. Hadir di bait kudus. Yuk kita berdiri bersama-sama, hormati hadirat Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Mencari wajah, Bawa hati, bawa hidup kita untuk Tuhan. berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yuk katakan, Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terus Tuhan, kami siap untuk Kau penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Mari lawat Bapa setiap kami. Kami siap, kami rindu, kami butuh Engkau. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh hadirat-Mu. Sekali lagi terus lawat Roh Kudus. Mari. Yes. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yuk kita sembah sebentar. Yes. Yang kami mau Bapa, kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Yang kami mau dan kami butuh hadir-Mu menjamah setiap kami. Jangan terlepas, jangan terlewat. Sebab kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Jesus, Jesus, yes, Jesus. Ini umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Ini umat-Mu mencari Kau dengan hati kami, dengan batin kami, dengan jiwa kami. Yesus, yes. Terus mari sembah. Kami bawa hidup kami untuk Engkau Bapa, hadir, hadir. Lawat kami Tuhan. Sakila serarayo, imayang kola sena. Jesus, serare. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
Haleluya. Yes. Ya, Bapak Ibu siap untuk dilewat Tuhan? Amin. Saya mau tanya apa yang Bapak Ibu bawa hari ini untuk Tuhan? Ya, ada kado. Ya. Kado untuk Tuhan apa? Pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Ini yang dimaui Tuhan. Dia hadir, dimuliakan, dan Dia akan mempermuliakan kita. Haleluya. Yuk kita nyanyikan lagu yang kedua, Gloria. Yuk semangat, tepuk tangan. Haleluya. Bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian, sorak kebenaran. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Ya, toleh kanan kiri, biar mereka semangat, kita semua semangat. Bersama-sama katakan lagi, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian, sorak kebenaran. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Glory, glory, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Beri kemuliaan, beri kehormatan, beri pujian, semua untuk-Mu. Katakan, Beri kemuliaan, katakan, beri kehormatan, beri pujian, gloria, beri kemuliaan, beri kehormatan, beri pujian, semua untuk-Mu. Beri kemuliaan, beri kehormatan, beri pujian, gloria, beri kemuliaan, beri kehormatan, beri pujian, semua untuk-Mu. Beri kemuliaan, beri kehormatan, beri pujian, semua Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu percaya ya, saat Roh Kudus bekerja, ya mungkin Bapak Ibu hari ini yang keras,
pasti dilembutkan, ya. Dan saat Roh Kudus bekerja itu akan bekerja dengan heran, ya. Percaya itu? Amin. Yuk kita hadirkan Tuhan, hadirkan Roh Kudus melalui pujian ini, biar Tuhan nyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian dan Roh Kudus tuntutan ilahi, ya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang ajaib setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan belajar lagu ini, kita menyembah, memuji. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Nyatakan Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu. Mari Tuhan, nyatakan dalam hidupku. Terus Roh Kudus, nyata di sini saat ku menyembah. Yuk katakan bersama. Keajaiban-Mu. Benar Tuhan, kami butuh. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan
serahkan kepada Pak Arif. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang ajaib setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk memberkati kami semuanya. Engkau hadir untuk menolong dan memulihkan kami. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa menyembah, kami bisa memuji. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengar kembali suara perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami mengalami berkat, kami dipulihkan, dan kami boleh mengerti maksud untuk kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan nyawa, memberikan hidup untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Baik, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kembali menempatkan Tuhan di tempat utama. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan akan apa yang Tuhan sudah sampaikan, dan tema kita pagi hari ini ya berkaitan dengan momen atau suasana Natal. Saya memberikan tema menerima kelahiran pembawa damai. Sekali lagi tema kita adalah menerima kelahiran pembawa damai. Kita akan langsung saja membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita perhatikan bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes ini seorang nabi, seorang utusan Allah yang menyuarakan kebenaran. Hari itu dia menyampaikan satu perkataan yang indah. Perkataannya sangat jelas bahwa ia telah ada di dalam dunia. Yesus telah ada di dalam dunia. Nah, tetapi sayang dunia tidak mengenalnya. Mungkin lebih tepat tidak mau mengenal. Ya, kalau mungkin disebut mengenal, mungkin mereka sudah mendengar. Tapi mereka tidak mau untuk kenal siapa Tuhan.
Nah, Yesus datang ini untuk apa? Datang kepada milik kepunyaannya, yaitu kita semua, umat manusia. Tetapi sekali lagi sayang, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, saya berkata inilah kesia-siaan hidup, ironis. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah mendengar nama Yesus, sampai tidak mau menerima, saya berkata ini merupakan kerugian besar. Kenapa kerugian besar? Karena Tuhan itu berusaha untuk menolong. Dan janji Tuhan dalam ayat 12 jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa yang bagaimana? Dikatakan supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kalau orang tua kita kaya, seharusnya secara otomatis kalau anaknya mau bersungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan orang tuanya, misalkan mau melanjutkan pekerjaannya, mau menerima warisannya, maka orang itu akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Tapi sayang ada banyak orang tidak mau menerima. Makanya lihat, Bapak Ibu perhatikan, kehidupan itu tidak menanjak. Bahkan kecenderungannya apa? Susah. Maaf, susah kalau cuma sesaat nggak apa-apa. Tetapi kalau susah sepanjang hidup, susah selama waktu hidup, saya berkata ini merupakan kerugian besar. Padahal jelas ayat ini mengatakan bahwa, sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, diberi. Jadi artinya apa? Ketika kita mau menerima Tuhan, kita percaya sungguh, Tuhan itu mengulurkan sesuatu. Kalau orang Jawa bilang gini, nyah kanggo kowe, nih buat kamu. Harusnya kan enak. Nah secara khusus ayat ini berkata, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kadang-kadang saya berpikir, untuk percaya tok, ini loh. Untuk percaya saja kepada Sang Pencipta. Saya kadang-kadang berpikir begini, kok angel ya, aneh. Harusnya kan kita bisa tahu bahwa oh hidup kita, nafas kita, aktivitas kita, ini Tuhan yang beri. Kenapa kita sudah menikmati segala sesuatu yang baik dalam diri kita? Seringkali ada orang-orang tertentu mengatakan, nggak mau percaya. Nah baiknya Tuhan apa? Dia tidak pernah memaksa. Tetapi Tuhan kita selalu memberikan pengertian. Selanjutnya ya terserah kamu, kalau kamu nggak mau menerima. Selanjutnya kalau seandainya engkau tidak percaya, ya jangan salahkan Tuhan kalau suatu hari dalam kehidupanmu setiap waktu, setiap saat, bahkan nanti sampai akhirnya engkau tidak menerima sesuatu yang baik, jangan salahkan Tuhan. Nah perkataan ini sebelum disampaikan oleh Yohanes, pernah ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Kita perhatikan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, tolong Pak Gun bisa membacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya. Saudara kembali perhatikan Yesaya pasal 9 ayat 5. Perkataan ini adalah perkataan nubuat 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah perkataan ini untuk mengingatkan siapa? Mengingatkan orang-orang yang sedang tidak mengalami sesuatu yang baik. Ayat ini sekali lagi berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saya dan saudara. Seorang putra telah diberikan untuk kita, saya dan saudara. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan ayat 12 dari Yohanes pasal 1, di sini kita harusnya orang-orang yang sedang tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu harusnya prihatin kepada diri sendiri. Kenapa? Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 jelas mengatakan, tetapi orang-orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa untuk menikmati sesuatu yang baik. Tadi dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, akan menerima nasihat yang ajaib dari Allah. Makanya Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang hari itu hidup dalam Tuhan, pasti selalu ada nasihat. Kadang jalan kita ini bisa melenceng loh, termasuk saya bisa melenceng. Tetapi sewaktu mungkin hampir melenceng, tiba-tiba melalui perkataan firman itu memberikan nasihat. Nasihatnya pasti nasihat yang baik. Misalkan melenceng karena ingin marah, tiba-tiba mungkin terngiang perkataan dari Tuhan bergema dalam hati, dalam pikiran. Jangan marah. Jangan berbuat dosa. Itu penasihat ajaib. Langsung orang-orang yang mengenal kebenaran Allah langsung lerem. Oh iya, aku enggak mau marah. Kemudian apalagi dikatakan bahwa Allah yang perkasa. Keperkasaan Tuhan itu memberikan pembelaan atas orang-orang percaya. Mungkin hari ini hidupmu susah, hidupmu ada masalah-masalah khusus. Tapi karena keperkasaan Allah, engkau dibela. Saya berkata, ikut Tuhan itu harusnya enak. Harusnya. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Bapa yang kekal. Kekal ini bicara tentang apa? Nanti hidup yang selanjutnya. Kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan, kita menerimanya sungguh-sungguh, maka Tuhan sebagai Bapa yang kekal juga memberikan kekekalan hidup atas orang-orang yang mau menerima. Makanya Bapak Ibu lihat, orang kalau hidup kemudian mati di dalam Tuhan, doanya itu indah. Doanya bagaimana? Tuhan, terima kasih. Engkau telah panggil pulang anakmu, dan engkau tempatkan di sisimu, karena kami percaya orang ini sudah mendapatkan satu tempat yang kekal di kerajaanmu yang mulia. Wah, kan bagus. Ya, kemarin saudara kita yang cukup rajin, Bapak Budi almarhum, dengan sangat mendadak, tiba-tiba lemah tubuh, dan secara singkat sakit mungkin hanya sekitar 1 bulan, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya waktu berdoa sama doanya seperti itu tadi. Tapi coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang lain. Doanya apa? Tuhan ampunilah dosa-dosanya, mudah-mudahan arwahnya diterima. Loh, masih mudah-mudahan. Enggak jelas. Yang lainnya lagi ketika mungkin dikubur, masih diberi bawaan, duitnya orang mati. Jumlahnya triliunan, bukan hanya cuma jutaan, triliunan, tapi duitnya orang mati. Dibawakan mobil-mobilan, dibawakan parabola, dibawakan macam-macam. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka kok bawakan itu semua? Karena yang hidup sadar bahwa kalau menuju ke sana tanpa sangu, tanpa perlengkapan, dikhawatirkan tidak dapat rumah, tidak dapat sarana. Makanya lihat, dibawakanlah rumah-rumah, dibakar. Tersiratnya apa? Di sana susah. Kenapa susah? Enggak dapat tempat yang kekal. Tapi bagi kita semua yang sungguh hidup di dalam Tuhan, Bapa yang kekal ini memberikan satu janji. Barang siapa percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Ini dahsyat.
Nah, tetapi yang paling istimewa dari Yesaya pasal 9 ayat 5 apa? Dikatakan Raja Damai. Kenapa saya katakan kata Raja Damai istimewa? Karena inilah yang diperlukan oleh manusia hidup. Saudara kalau sudah punya uang, yang dicari tambah uang atau tambah damai? Halo? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya uang, mau tambah uang atau mau tambah damai? Damai dong. Saudara punya uang miliaran, kalau tidak punya damai, nanti saudara berkatanya begini, percuma. Kenapa? Nggak bisa ngerasakan kok. Tapi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, berkat ditambahkan oleh Tuhan itu yang namanya progresif, Tuhan kemudian memberi yang paling utama. Apa itu? Damai. Nah, saya membaca kata damai dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan sebutan shalom, itu damai. Makanya hamba Tuhan kalau lagi di atas mimbar, sewaktu pertama kali naik mimbar selalu berkatanya apa? Shalom. Sebenarnya yang komplit itu adalah Shalom Alahim. Nanti jemaat akan menjawab Alahim Shalom. Itu jawabannya. Nah, jarang orang menanggapi kata Shalom. Kenapa? Kadang-kadang ada banyak orang yang tidak paham. Saya dahulu pernah suatu hari sebelum bertobat datang ke sebuah gereja, bukan gereja karismatik. Nah, sewaktu saya datang ke sebuah gereja itu, saya ketemu dengan pendetanya yang lagi salaman di depan pintu keluar. Kemudian saya mencoba-coba mengatakan begini, Shalom Pak Pendeta. Saya pikir kalau pendeta nanti akan jawab juga, Shalom Bapak misalkan. Ternyata saya kaget. Kenapa kaget? Pendetanya ngomong, apa itu Shalom? Wong bahasanya orang sana kok dipakai di sini. Saya langsung dek. Dalam batin saya gini, loh Bapak ini tahu nggak sih arti kata Shalom? Shalom itu adalah damai sejahtera turun ke atasmu. Makanya disebutnya apa? Shalom Alahim. Kalau saudara kita di sana nyebutnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudara kita. Dan orang-orang yang di seberang sana, kalau diberi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak diminta langsung jawabannya apa saudara? Nah itu. Kita enggak diajarkan itu, tapi kita sering dengar. Jadi siapapun kalau lagi ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung secara sontak kita pun mungkin sambil berbicara pelan, kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nah, rada bingung kan? Shalom. Tadi Pak Eko waktu pertama kali begitu. Shalom. Yang lainnya bingung. Diulang lagi, Shalom. Yang sebelah kiri. Saudara ngerti enggak? Ketika kita berkata Shalom, maka damai sejahtera Allah itu dicurahkan. Makanya saudara jangan alergi dengan kata Shalom. Begitu ada yang berkata Shalom, langsung jawab Shalom. Kalau ada yang berkata Shalom Alahim, langsung jawab Alahim Shalom. Shalom Alahim. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang seperti ini kadang mungkin kurang diajarkan. Nah, kata Shalom itu artinya ketenangan. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, percaya Yesus, hidupmu harus punya ketenangan. Orang Jawa bilang, ojo kemerungsung. Harus tunjukkan bahwa di dalam Tuhan itu ada tenang. Tapi kita terbalik, sudah hidup dalam Tuhan, hidup kita setiap hari kemerungsung. Kemerungsung kenapa? Bingung dengan berkat. Padahal firman Tuhan mengingatkan, Tuhan memberi berkat kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Saudara bisa bayangkan kita ikut Tuhan, kita lagi tidur,
Tuhan itu sudah mempersiapkan yang namanya berkat. Makanya orang yang ikut Tuhan hidupnya harus tenang. Kalau sampai tidak tenang kita harus tanda tanya, ada apa ini? Kemudian yang kedua, kata shalom itu mempunyai pengertian artinya aman. Jadi seorang di dalam Tuhan itu hidupnya harus merasa aman. Harus. Jangan kau takut, jangan kau bimbang, jangan kau merasa tidak aman karena aku nggak bisa bayar listrik, aku nggak bisa bayar anak sekolah. Jangan. Kenapa? Tuhan memberikan shalom melalui Tuhan Yesus Kristus itu apa? Engkau harus aman. Harus itu. Kemudian kata ketiga adalah bahagia. Itu shalom. Jadi orang ikut Tuhan juga hati itu harus punya apa? Sesuatu yang nyaman. Waktu yang nyaman itu namanya bahagia. Nah ini semua orang sangat ingin membutuhkan itu. Terutama orang berumah tangga. Saudara berumah tangga kalau ditanya awal, apa tujuanmu menikah? Rata-rata kalau saya mengkonseling orang yang mau menikah pasti jawabannya sama. Laki perempuan selalu berkata apa? Kami mau bahagia Pak. Wah itu puji Tuhan. Tapi apakah dalam pernikahan semuanya bahagia? Tidak. Banyak orang justru dalam pernikahan itu merana. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Kenapa hidupmu tidak bahagia? Tidak ada Tuhan di dalam hidup rumah tanggamu. Jadi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup rumah tanggamu gimana? Pincang. Engkau memakai kekuatan sendiri, memakai kemampuan sendiri, padahal sebenarnya hidup kita ini nggak mampu. Kenapa? Karena setiap hari tekanan hidup itu semakin besar. Tanpa menghadirkan Tuhan, tanpa ada shalom dalam hidupmu, hidupmu berkata, ngerti ini aku rakawin. Itu kata shalom artinya bahagia. Kemudian yang keempat artinya ramah. Orang ramah bagaimana? Kalau ketemu selalu shalom. Nah, selalu memakai kata-kata itu. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tidak ada orang ramah gini. Shalom, tidak ada. Shalom, nggak ada. Kalau yang namanya shalom ramah itu. Shalom. Coba tanya sama sebelahmu, kamu sudah ramah belum? Lo kadang dengan orang serumah aja metenteng. Lo padahal mungkin sudah ibadah setiap kali, sudah dengar firman Tuhan. Ketemu orang kenapa enggak ramah? Itu namanya engkau tidak punya yang namanya shalom. Artinya engkau mengikut Tuhan, engkau sedang mengalami kerugian. Orang kalau metenteng, saya berani pastikan itu capek loh. Saya pernah loh di rumah mencoba tak gawe galak. Padahal saya kan nggak bisa kalau untuk metenteng gitu saya nggak bisa. Saya cukup celelean. Karena hari itu istri saya, anak saya lagi bikin sesuatu yang saya nggak suka, saya coba tak gawe galak. 1 hari orang guyur metenteng terus. Waduh, saya cepat-cepat masuk kamar mandi, kepala saya tak blebeknya gini. Tidak kuat ternyata. Ada orang-orang tertentu berhari-hari metenteng terus. Waduh, saya berkata itu rugi. Kenapa? Kalau kita tidak ramah, adrenalinmu itu berubah. Waktu adrenalinmu berubah secara otomatis, jiwamu itu tegang. Waktu seseorang tegang, apa yang terjadi? Metabolisme itu kacau. Tapi saudara coba bandingkan, berusaha ramah kepada setiap orang. Waktu saudara mencoba, halo apa kabar? Wah itu langsung nyes, enak. Itu yang namanya shalom. Kemudian selanjutnya kata shalom itu mempunyai arti apa? Sejahtera. Damai berbeda dengan damai sejahtera, beda. Damai, sejahtera itu tambahan.
Makanya orang seringkali menyebutnya apa? Damai sejahtera. Karena apa? Itu sebuah kelengkapan. Hidupmu tuh ayam tentrem loh jinawi. Itu sejahtera. Dan yang paling terakhir saya membaca itu artinya apa? Makmur. Ini yang didam-damkan orang. Ya sudah bahagia hidupnya, makmur dalam bentuk kelimpahan. Makanya sekali lagi perkataan firman Tuhan, kalau ada orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah sepanjang hidup itu rugi terus. Rugi. Nah, tetapi sebenarnya apa pengertian kata shalom? Apa pengertian kata damai tadi? Secara rohani artinya begini, keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Itu yang namanya shalom. Sekali lagi artinya keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi kesimpulannya kalau seandainya engkau tidak memiliki yang namanya ketenangan, engkau tidak mempunyai yang namanya aman, engkau belum bahagia, engkau belum ramah, engkau belum sejahtera, engkau belum makmur, artinya hidupmu belum berdamai dengan Sang Pencipta. Itu artinya. Jadi kalau kita masih kemerungsung, tanya saja, sudah damai belum dengan Tuhanmu? Kalau engkau masih banyak hutang, engkau belum makmur, engkau sudah damai belum dengan Tuhanmu? Karena saya sangat percaya, orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, hutang itu bisa dilunasi. Engkau yang sudah berdamai dengan Tuhan, hidupmu akan merasa bahagia, hidupmu terasa aman, engkau tidak lagi punya takut. Dulu saya sebelum bertobat, banyak perasaan takut yang menggelanjut di dalam batin saya. Contoh, ngelihat mayat. Wih, saya takutnya minta ampun. Jadi kalau saya suruh sangseng atau mesong, suruh ngelihat peti begitu, saya menghindar moh. Kenapa? Ada sesuatu yang mengerikan, yang saya tidak paham. Engkong saya meninggal, saya disuruh ngelihat cuma sebatas tirai. Itu di rumah saya. Saya cuma ngelongoknya cuma gini. Terus langsung gini. Kenapa? Takut. Termasuk pada waktu papa saya meninggal. Saya minta ditemani banyak orang untuk bisa ngelihat. Tapi aneh, ketika saya bertobat, saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya kalau ketemu mayat sekarang ya biasa aja. Seperti melihat orang tidur, gak ada masalah. Walaupun beberapa orang tertentu mengatakan, ngeri, pucat. Kenapa? Berdamai dengan Allah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, engkau hari ini masih punya ketakutan apa? Waktu ada takut itu coba kita mulai tilik. Aku belum berdamai dengan Tuhan bagian mana ya? Makanya di sini saya mau sampaikan kebenaran perkataan firman Tuhan. Harusnya seorang yang sudah percaya dalam Tuhan, kita harus mensyukuri. Kenapa? Tuhan itu sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita pada waktu kita ini masih jadi musuhnya Tuhan. Tolong slide-nya ditampilkan. Di sini saya tulis, dalam keadaan kita yang berdosa, dahulu kita sebagai musuh Allah, dalam Roma 5 ayat 10, Tuhan menebus kita. Bukan dalam keadaan kita sudah baik, belum. Dalam keadaan masih berdosa, Tuhan sudah memberikan tebusan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Itu ditulis dalam Roma 5 ayat 8. Jadi Tuhan itu rela memberikan nyawanya untuk kita semuanya.
Nah, yang paling penting dalam Roma 5 ayat 1, oleh karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan ke dalam hubungan damai. Jadi waktu kita ini menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1 itu apa? Memberikan kembali hubungan damai. Slide selanjutnya kita perhatikan. Roma 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 2 dikatakan apa? Melalui dia, kita memperoleh jalan masuk untuk menuju kemuliaan. Jadi ini yang saya mau maksudkan. Betapa hebat, betapa dahsyatnya kalau kita ini sudah diperdamaikan. Nah, mengapa kita harus mengalami yang namanya damai? Mengapa kita harus menerima si pembawa damai? Yang pertama, kita akan lihat dalam eksposisi kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat 1 dan ayat 2, tapi sebelumnya Yesaya pasal 8 ayat 23. Yang pertama di sini karena kita akan memperoleh yang namanya sorak kemenangan. Ya, Pak Gun tolong bacakan Yesaya pasal 8 ayat 23, kemudian pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Kita perhatikan bersama-sama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Amin. Ini perkataan Nabi Yesaya dalam pasal 8 ayat 23, kemudian pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Di sini yang pertama seorang yang mau menerima kelahiran pembawa damai. Orang itu akan mengalami yang namanya sorak kemenangan. Saya akan bacakan sedikit ayat 23 dan ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Ayat 1 janji Tuhan melalui perkataan Yesaya apa? Tetapi tidak akan selamanya kesuraman untuk negeri itu. Pasal 9 ayat 2 bagian akhir dikatakan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi janjinya itu luar biasa. Saudara yang usianya sudah cukup, dulu di tahun 75 mungkin atau mungkin sekitar 80-an, ada lagu yang dinyanyikan oleh seorang bernama Chrisye almarhum. Judulnya Kidung. Chrisye itu dahulu Kristen, dahulu. Dia menyanyikan lagu begini, tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu indahnya. Bapak Ibu masih ingat lagu itu ya? Yang sudah STW pasti ingat, termasuk saya ini STW. Kalau yang mungkin kelahiran tahun 90, 95, 91 mungkin nggak kenal lagu ini. Saya waktu baca ayat ini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman.
kemudian kok teringat lagunya Chrisye ini, saya berpikir, oh dulu Chrisye ini mungkin nyupliknya dari perkataan ini. Tapi sayang, Chrisye tidak menerima sampai akhir. Dia berpindah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, janji Tuhan bagi setiap orang yang mau menerima kelahiran Sang Pembawa Damai. Akan ada yang namanya sorak kemenangan. Tuhan memberikan gambaran sorak kemenangan itu seperti apa? Seperti waktu sukacita panen. Saudara, di sini banyak pedagang tembakau. Waktu panen raya antara bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, penjual tembakau itu wajahnya semeringah. Harapannya apa? Panen, panen, panen. Itu harapan. Kenapa? Karena pada waktu panen kalau sampai memperoleh hasil, wah, yang menikmati panen itu bukan hanya pedagang tembakau. Semua orang-orang di Temanggung, termasuk semua toko, itu ikut bahagia. Kenapa? Kalau panennya berhasil, kota Temanggung itu makmur. Orang senang. Tapi waktu panen gagal gimana? Ngeluh, sepi, regone ancur. Apalagi kalau mau panen tahu-tahu udan huru-huru, bres. Pedagang dan petani langsung, aduh. Tapi janji Tuhan berkata apa? Tidak selamanya akan ada kesuraman. Seperti orang yang sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, bagi kita yang sedang menerima perkataan firman Tuhan, kalau saudara meyakini berita perkataan firman, engkau yang hari ini sedang mengalami yang namanya susah, mengalami tekanan hidup, waktu terima perkataan ini saudara langsung berkata, amin, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Nah, tetapi sayang banyak orang mempertanyakan, benar enggak ya? Benar enggak? Benar enggak? Saya waktu membaca ayat ini saya membayangkan profil seorang guru. Seorang guru yang baik, waktu mungkin mulai dari muda sudah mulai ngajar. Itu yang namanya tekanan ada dari mungkin murid-murid, dari para orang tua murid. Bahkan guru itu biasanya apa? Gajinya kurang. Banyak guru kepingin punya rumah, nggak bisa punya rumah. Kepingin punya sepeda motor aja setengah mati. Apalagi mobil. Tapi biasanya para guru itu akan bahagia sekali kalau ada sebuah pertemuan, mereka disebut sebagai apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau disebut sebagai pahlawan sebagai yang tidak punya tanda jasa, kapan disebutnya? Mungkin kalau orang itu hampir mati atau mungkin sudah mati. Yang saya mau maksudkan, banyak guru di usia tua baru bisa mengalami yang namanya bahagia. Tapi waktu masih menjadi pengajar aktif gimana rasanya? Banyak yang ngeluh. Saya beberapa waktu yang lalu melihat gurunya Pak Jokowi, seorang ibu, orang Katolik. Berani ngelendot loh sama Pak Jokowi, sambil nepuk-nepuk Pak Jokowi, ini disik muridku sing nakal, gini. Wih, bahagianya minta ampun. Kemarin ada dosen pembimbingnya Pak Jokowi juga masuk ke dalam berita media. Dipanggil, ini dulu dosen saya yang galak.
Tapi karena gara-gara dia, saya bisa berhasil. Itu sebuah gambaran bahwa kadang-kadang sebuah kesusahan di masa yang sedang kita hadapi, Tuhan akan memberikan karya penebusan melalui apa? Perkataan tadi. Tetapi tidak selamanya akan ada yang namanya kesuraman. Sama kita sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang sudah terjun dalam pelayanan, apakah semuanya pelayanan itu mengenakan kita? Tidak. Mungkin kita menerima banyak cercaan. Pemazmur pernah menuliskan dalam Mazmur pasal 128. Dan itu menjadi sebuah nyanyian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur, bercucurkan dengan air mata. Akan apa saudara? Membawa pulang berkas-berkasnya. Ini merupakan sebuah jaminan orang kalau mengikut Tuhan pasti nanti akan ada yang namanya sorak kemenangan. Makanya saya sangat berharap Bapak Ibu yang hari ini mungkin belum dipulihkan, berpeganglah dengan perkataan Yesaya pasal 8 ayat 23. Engkau pasti menang. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menerima kelahiran pembawa damai? Yang kedua, karena semua persoalan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan sebagian loh, semua. Kita lihat ayatnya dalam Yesaya pasal 9 ayat 3. Tolong dibacakan Pak Gun. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara perhatikan ayat 3. Di sini ada 3 macam beban. Sekali lagi dikatakan sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara waktu membaca ayat ini mungkin agak sedikit dibingungkan. Kenapa? Karena hubungan antara ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3 kok rasa-rasanya kayak nggak ada korelasinya. Tetapi dalam ayat ini Tuhan sedang mau menyatakan bahwa orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama dikatakan apa? Kuk yang menekannya dipatahkan. Jadi saudara perlu paham, kuk itu adalah beban. Kalau di dalam pertanian ada yang namanya sapi, biasanya ada 2, itu ada ininya, ada bebannya. Sapi tua diberi beban yang pendek, sapi muda diberi beban yang panjang. 2 ekor sapi itu nanti akan berjalan bersama-sama. Jadi kuk itu artinya untuk apa? Untuk menaklukkan. Sama ada banyak orang hidup takluk di dalam masalah. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Sebab kuk yang menekannya telah kau patahkan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, masalah kita itu diselesaikan. Kenapa? Tuhan angkat. Makanya Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku. Mari engkau yang lemah lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Niscaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi beban kita diangkat. Itu kuk. Kemudian gandar itu apa? Beban lagi. Gandar ini lebih berat. Menekan seseorang supaya apa? Ya takluk, ditekan. Jadi gambarannya kalau musuh perang kemudian diinjak pakai kaki. Jadi itu yang namanya gambaran tekanan hidup. Kemudian yang ketiga, tongkat si penindas.
Ya kalau zaman dulu seorang tawanan, kalau orang itu rewel, tawanannya rewel, seperti domba, ya kalau dalam gambaran pengembalaan, gembala kambing domba begitu. Kalau dombanya atau mungkin orang-orang itu rewel, kakinya itu dipukul, dus, sampai apa kadang-kadang patah. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, hidup kita kan sedang banyak mengalami itu. Tekanan hidup, hidup tertindas, hidup merasa tidak nyaman, ada sakit penyakit, macam-macam. Tuhan berkatanya apa? Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saya waktu membaca ayat ini saya berpikir kenapa Tuhan memberikan contoh orang Midian. Ternyata orang Midian adalah musuhnya orang Israel. Di zaman kehidupan Gideon, Midian itu menekan Israel itu habis-habisan. Israel itu ditindas, Israel itu ditekan, sampai muncullah seorang bernama Gideon. Gideon ini orang muda. Waktu malaikat Tuhan itu ketemu dengan Gideon, karena Gideon ini orang yang percaya dalam Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada Gideon begini, majulah berperang, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon waktu mendengar perkataan dari malaikat Tuhan seperti itu, hati Gideon malah kecut. Dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin kami yang kecil, kami bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bisa memenangkan perang besar. Tuhan hanya memberi kata apa? Persembahkan korban. Dan benar, ratusan ribu tentara Midian yang sangat besar, itu bisa dikalahkan oleh orang-orangnya Gideon diawali dengan 10 orang. Makanya kenapa Nabi Yesaya memberikan perkataan sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Di sini Tuhan cuma mau mengatakan sebesar apapun masalahmu, seberat apapun problemmu, engkau mungkin berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu. Tapi begitu kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Lu Midian ini dengan jumlah ratusan ribu tentara bisa dikalahkan dengan orang yang diawali cuma 10 orang. Saudara bisa bayangkan, ratusan ribu kalah dengan skala kecil tentara, pasukan. Jadi artinya apa di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak lagi berpikir seberapa engkau hebat, seberapa engkau kuat, seberapa engkau apapun itu, kalau di dalam Tuhan, Tuhan selesaikan semua. Makanya lihat sampai hari ini yang namanya Israel itu kan negara kecil. Jumlah penduduknya itu kecil. Tapi lihat, perang di mana-mana Israel itu nggak pernah kalah. Kenapa? Penyertaan tangan Tuhan itu ajaib. Sama saudara dan saya bisa disertai oleh Tuhan kapan? Waktu engkau sungguh-sungguh menerima itu. Menjadi apa? Hikmat. Makanya hal yang ketiga, mengapa kita perlu menerima kelahiran pembawa damai? Karena yang ketiga, dia menjadi hikmat bagi kita. Yang terakhir dalam Yesaya 9 ayat 5. Sekali lagi kita perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah ini, lambang pemerintahan. Jadi Yesus itu lambang. Lambang pemerintahan itu artinya apa? Lambang penguasa. Jadi waktu kita hidup menerima Tuhan, Tuhan itu yang mengambil alih semua aspek hidupmu. Kenapa? Dia penguasa. Satu contoh, kita hari ini hidup di Indonesia, di bawah pemerintahan Indonesia, di bawah penguasa Indonesia. Ada aturan baru.
Setiap warga negara harus bayar pajak. Harus. Seberapapun engkau punya penghasilan, laporkan. Kalau penghasilanmu besar, ya laporkan besar. Kalau hasilmu kecil, laporkan kecil. Bagi yang kecil, itu 0, tidak perlu bayar. Tapi sudah memenuhi syarat aturan. Ada orang-orang tertentu punya penghasilan besar, tidak mau bayar pajak. Nah, karena dia berada di bawah kekuasaan Indonesia, kalau orang tidak mau bayar pajak terus gimana? Pemerintah dengan tidak segan-segan melalui aturan pemerintah tentang Menteri Keuangan, maka harta benda orang itu tuh bisa disita. Kenapa? Kamu hidup di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Engkau tidak mau bayar, hartamu pasti disita. Sama, ayat ini sedang memberikan isyarat kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi waktu kita ini sedang tidak mau nurut dengan penguasa tunggal hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan tidak segan-segan menyita hidupmu. Apa yang disita? Yang pertama, Tuhan izinkan damai itu hilang. Tapi bagi orang-orang yang mau menerima Tuhan, apa yang terjadi? 4 predikat tadi itu dimunculkan dalam hidup orang percaya. Nah, perkataan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 itu dirangkum oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 30. Kita perhatikan, tolong ditampilkan. 1 Korintus 1 ayat 30, kita perhatikan bersama-sama. Tetapi oleh Dia, oleh Yesus, oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang terjadi adalah engkau akan menerima yang namanya impartasi sebagai penasihat ajaib. Engkau akan menerima impartasi sebagai apa? Allah yang perkasa, dalam tanda kutip. Allah kecil, tadi Yohanes 1 ayat 12. Kemudian engkau akan menerima impartasi dari Bapa yang kekal. Engkau akan menerima keselamatan kekal. Dan yang terakhir dengan sebutan Raja Damai. Nah, 4 unsur ini Rasul Paulus menyebut dengan perkataan apa? Sumber hikmat. Nah, waktu manusia yang hidup di dalam Tuhan menerima sumber hikmat, maka hikmat itu dalam bahasa Inggris memakai kata wisdom. Wisdom itu artinya bijaksana. Makanya lihat orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sikap hidupnya semakin lama itu semakin bijak. Amin. Tapi coba kalau di luar Tuhan gimana? Yang dimunculkan cuma kekerasan. Yang dimunculkan cuma hal-hal yang tidak berguna. Tapi coba seseorang yang menerima 4 unsur tadi. Orang itu menerima hikmat, orang itu mengalami wisdom, mengalami kebijaksanaan. Pada waktu orang itu mengalami itu semua, apa yang terjadi? Hidupnya berubah total. Sakit hati hilang, benci hilang, kecewa hilang, hal-hal buruk yang ada dalam hidupmu itu hilang. Kenapa? Menerima semuanya kok. Makanya semakin orang intim kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya bisa menjadi teladan. Rasul Paulus contohnya. Makanya Rasul Paulus berani mengatakan, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kapan Paulus itu bisa mengalami perubahan hidup? Waktu dia menerima Tuhan. Kalau sebelumnya sebagai orang agama, Paulus bagaimana? Keras. Dia pencaci, dia pembunuh. Kenapa dia mengalami itu semua? Tidak menerima hikmat.
Makanya melalui firman Tuhan pagi hari ini saya sangat berharap, yuk kita bersama-sama kembali menerima kelahiran si pembawa damai. Supaya apa? Hidupmu berubah. Saudara mungkin akan berkata begini, Pak, saya ini sudah Kristen bertahun-tahun loh. Tapi coba dievaluasi. Sudah pernahkah engkau menerima, ya sekali lagi, sudah pernahkah engkau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Contohnya begini, Tuhan, hari ini dengan kesadaran penuh, aku menerima engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Kalau dari pengalaman saya melayani, ada banyak orang Kristen belum menerima. Loh kok bisa? Iya, agama Kristennya karena ikut papahnya, ikut orang tuanya, ikut temannya. Bahkan sewaktu dibaptis pun karena ikut. Siapa yang ngajak? Dulu aku diajak sama teman SMP-ku. Dulu aku diajak sama pacarku. Sekarang malah putus. Ya aku ya sudah, pokoknya sudah Kristen. Makanya lihat, ketika kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan deklarasi, dengan ucapan kita, hidup kita itu abu-abu. Loh, meskipun agamanya Kristen. Kenapa deklarasi? Pernyataan penerimaan itu perlu diucapkan. Iya, kita berkata itu kepada alam roh. Contohnya Indonesia waktu merdeka. Kalau ditanya apakah orang-orang atau negara-negara lain hari itu mendukung Indonesia merdeka? Jawabannya tidak. Tapi ada dua orang yang nekat, namanya Soekarno dan Hatta. Bapak proklamator, bapak proklamasi. Dengan lantang dia umumkan, dimasukkan radio. Hari ini 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Nah, waktu itu dikumandangkan oleh radio yang masih mungkin belum sempurna, tapi bisa sampai ke luar negeri. Luar negeri mendengar itu menyatakan apa? Indonesia sudah merdeka, kami dukung, kami dukung, kami dukung. Pertanyaannya, waktu Indonesia merdeka sudah kaya belum? Belum, karena masih tertindas, masih terjajah. Tapi itu enggak penting. Sama, hidupmu hari ini mungkin masih tertindas. Mungkin kau masih mengalami banyak problem. Tapi waktu kau menyatakan kepada alam roh, ini loh musuh kita di udara, setan iblis, alam roh. Begitu kita menyatakan, hari ini saya, Paulus Arif Budiono, dengan sangat percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku putuskan hubungan sakit hati, aku putuskan kecewa, aku putuskan benci, aku putuskan roh kemiskinan dalam nama Yesus. Detik itu juga hidup saya langsung merdeka. Makanya apa? Hidup itu berubah. Tapi kalau saudara cuma ngomong, sing penting kan hati. Yang penting hatiku percaya. Iya, hatimu percaya, kamu bisa tahu. Tapi iblis itu perlu yang namanya deklarasi. Begitu saudara menyatakan, ngomong, alam roh itu langsung bergetar. Iblis langsung takluk. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan shalom. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara keajaibanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Pagi hari ini suara firman Tuhan sudah kita terima bersama-sama. Yang menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Sudahkah engkau pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Ada banyak orang mengikut Tuhan karena faktor agama dari orang tua, dari teman, atau mungkin dari lingkungan. Engkau mengikut gereja sudah bertahun-tahun, tetapi ketika engkau diberi satu pertanyaan, sudah pernahkah engkau menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu? Mari kita bersama-sama evaluasi, renungkan sejenak. Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, supaya engkau menjadi milik yang satu-satunya, yang sah. Mari pagi hari ini supaya engkau menerima sorak kemenangan, supaya Tuhan mampu menyelesaikan segala persoalanmu. Engkau putuskan setiap roh-roh yang masih mengikat batinmu. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada benci, mungkin kau tidak puas dengan dirimu sendiri, dan kau merasa aku belum berdamai dengan Tuhan. Itulah yang menjadi penghambat dalam kehidupanmu. Engkau sulit untuk dipulihkan. Tetapi ketika engkau menerima kelahiran Sang Pembawa Damai yang menjadi hikmat bagi kita, yakin dan percaya
Ada kemenangan besar yang Tuhan janjikan yang pasti hidup dalam dirimu. Mari engkau yang ingin mengalami sesuatu hal yang baru dalam hidupmu, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ambil komitmen yang baru di hadapannya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Engkau yang sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mari engkau sekarang berdiri di hadapannya. Jangan malu. Engkau yang sudah berdiri, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pagi hari ini dengan kesadaran penuh, aku, sebutkan nama masing-masing, menerima kembali Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Dan aku mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa aku dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan sekarang juga, dengar iblis setan, roh penguasa di udara, aku putuskan hubunganmu dengan aku. Hari ini aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Aku menjadi pemenang. Aku menjadi orang yang diberkati. Aku menjadi penolong bagi yang lain. Hidup keluargaku ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini aku percaya, aku sudah punya tempat yang kekal di dalam kerajaan surgamu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucapkan syukurku. Haleluya. Amin. Kau selalu punya cara. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan bagi kami. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan perkataan hikmat, perkataan firman yang memulihkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saya menyerahkan untuk sebentar kepada Bapak Gunadi.
Shalom. Shalom. Saudara, ada berkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk beberapa orang pada Natal Desember tahun ini. Ya, Tuhan Yesus ada berpesan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia dan kita tetap taat kepada Tuhan. Akan saya sebutkan satu persatu dan nanti dengan kasih Kristus untuk maju ke depan dan Pak Arif untuk menyerahkan bikisan atau berkat dari Tuhan Yesus. Yang ke-14, Saudara Nino. Ya, Saudara Nino ini mewakili orang tuanya, Bapak Jimmy dan satu keluarga besar. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, tetap setia, tetap taat. Dan yang terakhir, Saudari Milka, atau diwakili oleh Ruben. Ya, itulah 15 yang Tuhan telah berikan pada kita semua, berkat yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapa di sorga, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk Bapak Silas Harto yang kemarin tanggal 18 Desember dia berulang tahun. Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, memberkati hidupnya, memberkati akan usaha pekerjaannya, memberkati seluruh keluarganya, anak-anak, menantu, cucu. Bahkan melalui hidupnya Tuhan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami yakin percaya kekuatan serta kesehatan yang daripada Tuhan terus mengiring Pak Harto, sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan pagi hari ini kami terus berdoa Tuhan, mengingat akan saudara kami Bapak Hoki Hok yang masih mengalami sakit, bahkan masih opnam di rumah sakit umum Temanggung. Kiranya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib menjamah Bapak Hoki Hok. Dia disembuhkan, diberi umur yang panjang, diberi kekuatan yang baru, kesehatan yang diperbarui oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semasa dia di opnam, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan juga perjumpaan, sehingga dia boleh menjadi manusia baru di dalam hidupnya. Terima kasih, dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudari kami Milka, yang juga mengalami sakit yang sama. Tuhan kiranya menolong, memberkati Milka. Pulihkan Tuhan Milka, bahkan dia boleh menjadi saksi-Mu, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu heran. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami juga hendak memberikan korban syukur Tuhan melalui setiap keuangan yang kami miliki. Kami yakin percaya ketika kami menabur, Tuhan, Ku akan kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya segala doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan tolong, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain, dan kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.